Yang kami hormati Bapak Muhammadianto SPD selaku Kepala SD Negeri Karangkowo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangkowo selaku insan yang beriman dan bertakwa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Di siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Rahmat SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat juga salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul kiamat. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang kelima acara inti penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Rahmat, dan acara yang keenam menutup. Kemudian susunan acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umum kitab ala adina wa adaniyatikum bibarakatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surat siang hari ini berjalan lancar dan membawa berkah kepada kita semuanya. Dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Istiqomah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Ridwan. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan 'aliyan hamdan yafi'u ni'amahu wa ma'idah. Ya Rabbana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Karangbawu pada Bapak Muhadianto SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangbawu, utamanya Bapak Rahmat yang pada siang hari ini yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Marilah yang pertama yang utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga olah kami adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya keluarga besar SD Karangbawu di siang hari ini Allah memberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti acara diseminasi. Semoga acara ini menjadi acara yang sangat berharga. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan petunjuknya kita berada di alam yang terang benderang sehingga kita tahu mana yang ada yang bagus. Semoga kita menjadi penganutnya dan akan mendapat yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, insya Allah kita ikuti sampai acara ini selesai. Sekali lagi mohon Bapak Ibu untuk bisa dicermati apa yang disampaikan oleh Bapak Rahmat. Terima kasih kepada Pak Rahmat selaku guru SD Karangbawu yang pada kali ini tahun ini ya, mendapat kesempatan untuk menjadi
calon guru pembeda angkatan 11. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti pertemuan di Jombang untuk dari Balai Mutu Semarang ya, bahwa angkatan 11 ini nanti akan dipersiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah, karena banyaknya kepala sekolah yang pada tahun ini masuki masa formal tugas, sehingga masih banyak kekurangan untuk jabatan kepala sekolah. Sekarang jalurnya lewat guru penggerak. Jadi mereka yang sudah senior, sudah tua, tidak bisa memiliki jabatan kalau tidak melalui calon guru penggerak. Nah, kita doakan saudara Bapak Rahmat nanti bisa lancar, bisa berhasil, ya, utamanya bisa mengangkat SD kita, SD tercinta, SD Karangtowo, yang setiap saat kita doakan menjadi SD yang maju, SD yang berprestasi. Anak-anak kita santun, termasuk Bapak Ibu guru juga, ya, menjadi penyemangat untuk bisa memajukan sekolah tercinta ini, ya. Semoga Bapak kita doakan sehat. Saya lihat kesehariannya, ya, tidak lepas dari laptop. Ini suatu tantangan. Kalau mereka tidak sehat, tidak mungkin atau tidak bisa mengikuti, ya. Semoga Pak Roma sehat, tetap semangat, bisa mengikuti kegiatan ini. Memang tuntutannya tidak ringan, ya. Mereka yang menjadi guru penggerak ini harus bisa bergerak, bergerak menggerakkan. Nah, ini yang luar biasa, ya. Kalau kulina ya mesinnya ya bisa bergerak, ini harus bisa menggerakkan. Nah, ini Pak Rahmat semoga selalu siap, ya. Memang tuntutannya seperti itu. Kita yang berada di barisan depan di kalangan pendidikan untuk bisa mengadakan perubahan untuk bisa maju, selalu mengikuti perkembangan. Memang kalau kita amati luar biasa mereka yang sudah menjadi penggerak, ya, ini untuk menjadi teladan untuk dirinya, untuk di sekolah, ya. Kemarin pada pertemuan yang kemarin, ya, sudah saya bisa melihat ternyata dalam pembelajaran pun juga bisa menciptakan kreasi baru, ya. Anak-anak kita ini bisa kita bawa menjadi anak-anak yang kreatif, ya. Artinya mereka bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau kita lihat, kita evaluasi keberhasilan 85% anak-anak kita itu ada di tangan guru. Jadi ya, Bapak Ibu gurulah yang menjadi pelopor dalam pembaharuan. Saya harapkan Bapak Ibu yang lain bisa meniru jejak langkah Pak Rahmat, ya, bisa menjadi calon-calon guru penggerak, ya. Apalagi yang sudah sertif, tentunya mereka akan menjadi contoh yang lain dalam semua hal. Bapak dan Ibu, ya, kemarin saya diundang ke pelatihan atau bintek literasi numerasi. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya terima, ya. Nanti kita praktekkan di SD. Keseharian kita ini sebenarnya ya sudah kita mengaji pada literasi numerasi, namun untuk diperjelas, okay. Kalau literasi itu apa? Okay. Ini pembiasaan yang hubungannya dengan baca membaca, ya.
Sudahkah Bapak Ibu mencoba ya anak-anak membaca 10 sampai 15 menit sebelum pembelajaran? Tidak hanya membaca, anak-anak membaca juga harus paham apa yang dibaca. Itulah kita jadikan kebiasaan untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa, insya Allah apa kegiatannya ANBK nanti akan meningkat. Ya, kemarin rata-rata yang diundang itu ANBK-nya merosot. Ya. Karangsari 3 Pak Pandi menyampaikan buku padahal dari untuk bos kinerja ya Pak. Hanya 2 poin itu nilainya menurun. Ya. Saya harus ikut undangan ke Semarang. Nah sebenarnya alhamdulillah untuk SD kita ini sudah ada peningkatan. Ya. Kalau tahun 23 itu ada merahnya 3, ada kuningnya. Ya alhamdulillah untuk tahun ini semuanya hijau. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah berusaha sekuat tenaga untuk melatih siswa sehingga prestasi ANBK ini justru luar biasa menjadi standar nasional. Ya. ANBK ini muncul dalam rapor pendidikan yang bisa dibaca dari seluruh Indonesia. Untuk itu nanti ke depan kita gerakkan untuk ANBK ini nilainya selalu meningkat. Syukur nanti nilai kita luar biasa istimewa. Nanti dapat suatu penghargaan yaitu bos kinerja. Ya. Seperti apa bos kinerja itu ya kita belum pernah. Namun SD yang lain, ya, SD Karangsari 2 juga sudah tahun kemarin mendatang. Ya. Ketika saya menyampaikan kepada panitia, ya panitia ini judul Nobulinis, kok isi benar tuh patut itu mau isi kabeh. Sehingga Mbak Tina itu ya, ben biar tahu hawa di luar. Makanya saya itu tidak tahu hawa di luar. Artinya untuk bisa mengikuti bintang. Okay. Ini luar biasa Bapak dan Ibu ya. Kita ditempatkan di tempat yang terhormat. Tidurnya saja saya tanya, lumayan ceritanya seri semalam itu 650. Makanannya prasmanan. Ya Allah, di pagi hari itu biasanya tidak kuat. Semua hidangan ada. Mulai mie goreng, nasi goreng, nasi gurih. Nah, masalah pecel kecil Pak Yono. Wedang ronde ada. Bubur kacang hijau ada, semuanya lengkap. Alhamdulillah saya dapat kesempatan itu. Mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu guru ikut merasakan kegiatan seperti itu. Ya mudah-mudahan saya mampu bisa menggiatkan di sekolah kita. Yang pada Bapak Ibu ya, satu itu membaca sebelum pelajaran. Sudahkah Bapak Ibu mencoba? Ya nanti kita rintis. Setelah itu untuk di tiap masing-masing kelas untuk bisa membuat pojok baca. Bagaimana pojok baca yang menarik untuk anak-anak. Ya. Kalau ada keluhan kelas timur bisa maca pakmu, ya seharusnya ini baca tulis ini utama sekali. Artinya anak-anak harus punya kemampuan untuk membaca cepat, membaca baca nyaring dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu agak diperketat. Artinya anak-anak ini dituntut untuk bisa dan bisa. Ya, misalnya kita suruh membaca Pancasila, membaca pembukaan UUD 45. Ini anak-anak harus betul-betul bisa, apalagi ini ada pengucapan pembukaan UUD 45. Alhamdulillah kemarin ya 1.200
Ibu Ratih bisa tampil di sana sebaik-baiknya. Kejuaraannya sudah dapat juara harapan 3. Tapi Bu Aji, Bu Aji, Pak Muhyiddin, maaf ya, aku ini sudah sekabehan ya. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan untuk bisa mengisi kekurangan saya. Bu Aji ya, luar biasa, nomor kamu sudah luar biasa. Asal lihat tadi malam, lu kok jebol sih nomor 27. Ada yang nomor 20. Berarti istri kita sudah baik ya, lebih-lebih Bu Istiqomah hampir saja pulang membawa trofi. Hampir sebenarnya kurang 1 jangkah saja. Ya maklumlah ya, dirinya Bu pengawas Pak Roy dan Pak belum belum bisa memberi nilai yang lebih baik ya. Tapi alhamdulillah kita sudah berupaya untuk bisa tampil dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, kali ini nanti akan disampaikan budaya positif. Banyak sekali budaya-budaya kita yang baik. Dengan adanya kegiatan ini nanti kita biasakan. Alhamdulillah setiap pagi ada budaya menyapa siswa. Saya pribadi juga senang dan seolah-olah kita ini terpanggil ketika orang tua mengantar putra putrinya, jebul anakku disambut, kehadirannya sudah disambut. Artinya dari orang tua sudah ada nilai positif. Artinya perhatian kepada anak-anak kita sudah luar biasa. Dan ini kita lestarikan ya, menyapa siswa anak, apalagi Bapak Ibu dengan senyumnya ya, ini suatu ibadah ya. Bapak Ibu menyapa anak-anak dengan senyumnya, selamat pagi, assalamualaikum ya. Ada orang tua yang komunikatif ya. Terima kasih Pak Guru ya. Walaupun hanya sekedar ucapan, ini luar biasa. Banyak budaya-budaya yang harus kita kembangkan. Sekolah hidup bersih, anak-anak harus hidup bersih, tekun semangat belajar, ini harus kita budayakan ya. Apalagi budaya santun ya, dengan siapapun anak-anak untuk bisa saling menghormati sesama teman. Dengan Bapak Ibu guru ya, disampaikan pola kepada Bapak Ibu di rumah, saudara bapak atau saudara ibu, simbah, kakek, nenek ya, anak-anak untuk bisa budaya santun ya. Sejak awal saya sibukkan santun untuk SD kita. Jadi harapan kita nanti anak-anak ya bisa berhasil. Ya, demikian, tidak banyak yang sampaikan. Omong terus ya Pak Rahmat dan Mak ya. Jika jam 1:25 ya, yang saya sampaikan ya, ini nanti untuk kita upayakan untuk bisa maju selangkah SD kita ya, sejajar dengan SD yang lain. Untuk syukur SD kita lebih maju, lebih baik ya. Kalau kita melihat prestasi siswa ya, luar biasa tahun ini ya. Banyak orang menyapa, menyanjung SD kok iso juara kabupaten tuh Pak ya. Anak esopo, bocah nanti ya, dan seterusnya. Ya, ini tidak luput dari perjuangan Bapak Ibu guru. Saya berharap ini nanti ada kegiatan maksi juga akan meraih kejuaraan paling tidak seperti tahun kemarin ya. Tentunya upaya dan kerja keras Bapak Ibu semuanya ya, anak-anak untuk kita bina dengan sesungguhnya. Semoga SD kita menjadi lebih baik, menjadi harapan kita semuanya. Bapak Ibu guru, semoga dengan
dengan kesehatan, ya, dengan semangat bisa berhasil mendidik anak-anak kita. Semoga yang kita sampaikan dan nanti akan disambung Pak Rahmat yang lebih detail, okay. Ini saya sampaikan, ya, Bapak Ibu untuk bisa mengikuti sampai akhir. Mungkin sambutan saya banyak kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita semua bisa merealisasikannya demi kemajuan SD kita tercintai. Acara selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam mengikuti diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Pak Rahmat, CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua sehingga dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangkowo, Bapak Muhadianto SPD. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru, karyawan karyawati SD Negeri Karangkowo. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, Pak Bu. Sehat. Kita santai saja mengikuti acara ini. Duduk yang nyaman, apa yang ada di depan silahkan dinikmati. Ya, santai saja. Nah, sambil memperhatikan apa yang sudah kita. Di sini saya tidak akan menggurui. Kita belajar bersama. Ya. Next untuk selanjutnya Ibu. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, langsung ke pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ayo, adakah yang mau berpendapat? 2 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Rahmat SPD telah memberikan soal ya kepada saya sendiri khususnya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Untuk hukuman memang ada yang terkesan meningkatkan disiplin siswa, ada juga yang terkadang siswa tersebut itu malah menjadi sangat nakal juga ada. Tergantung bagaimana cara menyikapi siswa, gurunya harus pintar-pintar. Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Ya. Khususnya seperti ini contohnya hukuman yang dapat mendisiplinkan siswa. Yang pertama misalkan untuk kenakalan anak terkadang suka membuli teman, atau mungkin suka terkadang tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa biasanya? Ya, jangan diberikan sanksi fisik. Sanksi fisik itu tidak diperbolehkan, walaupun dimanapun berada. Sanksi fisik tidak diberikan kepada siswa. Ya, seperti ini kalau saya menghukum untuk mendisiplinkan siswa. Alangkah baiknya siswa itu disuruh atau menghafalkan lagu-lagu wajib nasional, atau bisa dengan cara menulis halus, itu juga bisa.
terus dengan cara lagi. Mungkin sekali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali tidak bisa. Nah, itu langsung diberi tanggapan khusus. Misalkan dihadapkan dengan Bapak Ibu guru yang berperan sebagai bimbingan konseling. Misalkan, Cah, kamu kok besok lagi seperti ini? Nah, hukumannya ditambahi lagi sama Bu Guru. Tidak seperti ini lagi, tapi lebih berat, misalkan seperti itu. Dan cara fisik, menyakiti fisik anak. Nah, itu memang dilanggar ya. Tidak boleh maksudnya. Ya, seperti itu ya, Bapak Roman, yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari panjenengan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kalian dengan tepuk tangan yang mana ya, luar biasa. Jawabannya komplit ya. Ya. Kita menguji poin yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak panjenengan semua? Pemberian hadiah, kalau menurut saya perlu ya Pak. Hadiah itu tidak perlu hadiah yang wow. Hadiah berupa ucapan kamu hebat, itu juga termasuk pemberian hadiah ya Pak. Begitu menurut saya Pak. Ya, terima kasih Bu Aji dan tepuk tangan. Luar biasa. Ternyata Bapak guru SD di Rantau luar biasa sekali. Ya, poin yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Harus. Bu. Silakan Bu Istiqomah. Ya, terima kasih. Untuk ini sebelumnya bisa diadakan itu ya di kelas itu loh Pak. Yang bersama-sama untuk ada misalnya ada pelanggaran atau apa anak-anak itu namanya ya kesepakatan kelas seperti itu ya. Memberikan hukuman, hadiah atau apapun solusi itu harus dalam kelas itu ada kesepakatan. Jadi kalau ada apa-apa nanti anak-anak bisa melihat apa yang sudah disepakati di kelas. Itu aja Pak. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Bu Istiqomah. Luar biasa. Jawabannya komplit semua. Poin yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Bu Tuti. Untuk guru berperan sebagai teman bagi siswa, saya sangat setuju sekali. Karena murid itu memandang kita sebagai teman sehingga dia bisa mencurahkan apa yang ada di hatinya, isi hatinya seperti itu Pak. Sehingga tidak takut untuk mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan unek-unek yang ada di hati siswa-siswa seperti itu. Menurut saya itu Pak. Kalau guru berperan sebagai guru atau pemimpin di kelas, nanti anak-anak takut sehingga tidak berani mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya bersama gurunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah dijawab 1 sampai 4. Pada akhirnya 1 poin 1 sampai 4 semuanya setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, next dulu biar tanda tanya dulu. Positif mindset. Apa itu budaya positif? Kita lihat perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Hal-hal positif yang kita terapkan di sekolah. Next dulu. Nah, salah satunya ini ada beberapa konsep inti untuk menciptakan budaya positif, yaitu disiplin positif. Ya, yang kedua motivasi perilaku manusia.
Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Tadi yang sudah disebutkan Bu Istiqomah tadi, keyakinan kelas atau sekolah. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya itu apa? Siswa-siswa kita. Terus posisi kontrol seorang guru lah, ini yang nanti yang akan kita bahas. Posisi kontrol kita di kelas itu apa? Terus tidak lanjut sebagainya adalah segitiga restitusi. Kita nanti langkah-langkahnya untuk penyelesaian masalahnya itu nanti kita pakai segitiga restitusi. Ya, next dulu. Nah, sekarang cobalah buka. Oh, itu buka. Buka genggam. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dipraktekkan Bapak Ibu. A. Mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, di dalam kepalan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Saking pentingnya panjenengan semua harus menjaga barang yang panjenengan genggam. Terus sampai mana tadi? Tugas B rekan Anda. Sekarang dengan sebelahnya rekan Anda tugasnya B, yaitu adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Yang A tadi harus menjaga benar-benar barang yang Anda genggam. Ya, yang B adalah mencoba bagaimana untuk merebut membuka genggaman itu. Teman B boleh membujuk boleh, bujuk, buka Allah, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, lagi, menggelitik, lagi, bahasanya kayak, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan dulu, bahkan berikan ini uang. Dia tak kayak ini 100.000 buka otak kamu. Bagaimana? Kira-kira posisi Anda sebagai posisi peran tugas A itu bagaimana? Kira-kira kalau panjenengan diberikan ini diberikan sebagainya itu, bahkan diberikan tes tapi 100.000 buka otak kamu. mau tidak? Oh, mempertahankan. Mempertahankan bagus. Barjo mempertahankan ya. Tombol 1.000 nih. Ini duitnya Barjo. Padahal barangnya itu lebih berharga dari yang digenggam itu, lebih dari 100.000. Tapi Barjo bilangnya 1.000 ya. Luar biasa. Gimana Barjo? Tapi orang kantor Barjo. Saya kok lemes kantor nih. Santai mama Pak Jo. Dia disambi Pak Jo. Ayo next. Santai mama Pak Jo. Duduk yang tenang, relax, sambil. Ini pakai pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasper. Ilusi guru mengontrol murid. Nanti saya tunjukkan video mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini setuju tidak jenengan? Bahwa orang dewasa itu melihat memiliki hak untuk memaksa. Setuju? Tidak. Oke, tidak setuju. Bahwa dari keempat ini ada yang disetujui? Dari keempat ini ilusi guru mengontrol murid, mengontrol. Nanti berarti guru sebagai kontrol ya nanti. Ya. Itu menurut Bugis setuju ya untuk kontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Menurut Bugis hanya poin 1 saja yang setuju. Ada lagi apa Bu?
Oh, mana positif ya? Ada semangat, oke. Ya, nah, ngono maksudnya. Suaranya dikeluarkan. Lah, berarti poin 1 dan 2 setuju. Poin 3, 4 tidak. Sip. 1, 2 saja. Oke, sip. Next group. Nah, itu loh pendapatnya. Satu itu pendapatnya dengan semua. Nah, ini bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Wah, ada tulisannya kok cilik-cilik ini. Stimulus respon. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, perbedaannya apa ini Bapak Ibu? Perbedaannya apa? Pak Ud bisa? Perbedaannya Pak Ud? Tidak kelihatan Pak Ud. Wah, ini tulisannya terlalu kecil. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan yang teori itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kan maksa. Sedangkan teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus stimulus lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu siapa sih? Ya diri kita sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Diri kita, orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Loss. Ya, hanya diri kita. Ya, santai saja dulu. Ya, lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya betul. Santai tenang. Maju lagi. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Nah, karena kembali ke tadi, yang bisa mengontrol diri kita kan hanya diri kita sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, itu teorinya. Ya betul. Terus stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti pas saat jenengan mau bujuk terus gagal, nah, melakukan stimulus. Langkah selanjutnya apa? Kira-kira aku nggak bujuk gagal ini. Langkah selanjutnya apa? Nah, sedangkan teorinya ada kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Contohnya kolaborasi ya, saya dengan Pak Sudri mungkin kekurangan saya apa? Nah, dan pembelajaran ini mungkin contoh seperti itu, saling melengkapi. Ya, jadi tidak mencari kekurangan. Nah, jangan seperti saya minta pendapat Pak Sudri, wah kekuranganmu ini Pak, ini, wes, tapi tidak berikan solusi. Nah, akhirnya berikan solusi. Pak kekurangannya dengan ini, solusinya model pembelajaran aja harus lebih kreatif lagi. Nah, itu harusnya. Nah, diberikan solusi. Ya. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan teorinya model berpikir menang-menang. Berpikir kalah menang. Tetapi model berpikir menang-menang. Harus berpikir menang kan Bapak Ibu. Berpikir kok kalah. Sedangkan Anda jadi kan ikut lomba kemarin loh. Mintanya juga menang kan, enggak minta kalah. Itu. Harus berpikir menang, harus berpikir berhasil gitu. Dan nanti kalau ada kekurangan baru kita perbaiki. Next. Nah, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Berarti tanpa embel-embel Bapak Ibu. Disiplin positif itu dengan sendirinya tergugah hatinya tanpa diambil-ambil. Terus pokoknya mengkonak awakmu iso disiplin tak kasih dia. Nah, tidak begitu. Diberikan iming-iming seperti itu. Ya, nanti kalau kamu bisa disiplin kasih nilai bagus. Nah, itu tidak dari dirinya sendiri. Pasti untuk hari berikutnya ulang kembali karena tidak dari dalam hatinya. Nah, karena terpaksa. Nah, itu terpaksa. Next Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila.
Nah itu ini sudah setiap hari tak anak-anak kelas 3 tak suruh menyanyikan lagu ini. Nah profil pelajar Pancasila itu termasuk kebinekaan global ini yang sudah kita buat praktek visi kemarin Pak Mungkin di dalam visi pembentukan visi kemarin, yaitu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimulai dari beriman dulu harusnya. Nah, baru tak. Ya next Pak. Nah, motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira aku nak gitu, jadi menghindari nanti kongkong mau daripada aku kena hukuman. Nah, terus mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, itu pasti. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, next. Lagi saya cuilik. Hukuman konsekuensi restitusi. Ada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini hukuman. Sedangkan pakai tok ini waktu. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak diberi nyaman, itu salah satunya. Ya, ini hukuman konsekuensi dan restitusinya. Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus restitusi merupakan pilihan. Dan kira-kira penyelesaiannya bagaimana kalau ada masalah seperti itu? Ya, kita tidak boleh menghukum sebenarnya Bapak Ibu. Kita harus menyadarkan anak dengan sendirinya bahwa perbuatan itu betul apa salah, itu nanti bahas untuk selanjutnya. Next Ibu, ciri-ciri perusahaan. Ya, berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu model-model hukuman. Kita tidak boleh. Terus konsekuensi bersifat terencana. Nah, berarti nanti kalau kamu melanggar tata tertib kelas, kamu harus bayar denda ya anak-anak. Nah, itu konsekuensi. Ya, dan sudah disepakati. Untuk bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh bapak pihak guru sekolah. Nah, tidak boleh ya Bu Haji, tidak boleh. Ya, tidak boleh konsekuensi. Nah, terus penyelesaiannya itu pakai restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hanya nanti ditanya perbuatannya itu sudah betul apa belum. Kalau sudah tidak, nah bagaimana konsekuensinya? Terus memperbaikinya bagaimana? Nah, nanti anak biar ngomong sendiri. Nah, kita menjembatani ya. Tidak kita tidak terus memaksa, itu tidak bisa. Ini memaksa. Jadi kita nanti pakainya yang ini restitusi. Yuk next Bu. Nah, konsekuensi hukuman ini Bu yang disebutkan Bu Abdul tadi. Nah, ini ada di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali hukuman ini. Wah, sak kuliah. Wah. Ini tak ditulis nih buku satu lembar itu isinya 25, berarti 4 kali. 4 kali lembar. Ini 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Wah, pelari baru itu 2 kali. Oh, kamu terlambat sekolah, berangkat sekolah. Lari 2 kali. Wah, itu udah boleh. Ada tidak ini di sini? Tidak ada. Alhamdulillah ada loh. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sering kita loh. Ayo bersihkan yang sudah coret-coret loh. Kita sering melakukan ini. Pakai pensil krayon. Oh iya, itu termasuk hukuman itu. Konsekuensi atau hukuman maksudnya.
Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak push up Bapak Ibu. Ada di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Nah, tidak ada. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, yang ini terus belum makan sekolah betul ya ya. Lalu bingung ini loh, siswa orang mana sekolah. Ya, betul. Oh, sedangkan anak-anak tak suruh menjawab, itu tidak tak berikan hukuman saja. Oh, tidak mau jawab kok, apalagi diberikan hukuman. Oh. Ayo dijawab, tak jibit dah. Dia tidak mau jawab. Padahal tidak diapa-apakan. Sudah berangkat ke sekolah itu sudah alhamdulillah. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Wah, jadi orang baru hari ini. Nah, karena merusak pensilnya teman, ayo bersihkan WC. Wah, itu berat. Pintunya memang ini dirusak anak. Langsung ganti, oke. Terus lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. 10 menit. Lah iki ya semakot ya ya kira-kira pelajaran semua bisa menilai ini ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira sudah kita lakukan atau belum ini? Nah, di sekolah kita. Kira semoga saja tidak ada. Ayo naik dulu. Semoga saja tidak ada. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum karena penghargaan. Oh, dihukum karena penghargaan bisa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan dengan yang satu dengan yang lainnya. Pak yang bikin dia aku orang akan ngono. Nah, tidak boleh. Nah, penghargaan mengurangi kualitas. Nah, penghargaan mengurangi kualitas dulu, Bapak Ibu. Iya. Lah kan karena dia iming-iming penghargaan, tidak karena dirinya sendiri. Penghargaan, ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena terpaksa ya, sanggup penting aku penting hadiah. Pokoknya tak paksakan. Orang iso pokoknya. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri, intrinsik. Ini penghargaan menghukum motivasi dari dalam. Nah, ini menghukum motivasi. Ini sudah iya. Menghukum motivasi ini loh. Hukuman motivasi. Dia bentuknya hukumannya itu motivasi. Bapak Ibu, saya kurang tarani. Tapi hukuman, bahaya atau tidak? Secara tidak sadar beliau mengucapkan itu adalah hukuman. Nah, itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira yang sudah membuat keyakinan atau peraturan kelas, siapa yang sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Panjangan semua membuatnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Nah, saya kata oke, keyakinan kelas dan kesepakatan itu adalah keyakinan Ibu, sama, iya. Kesepakatan itu adalah keyakinan, itu sama. Sedangkan yang satunya lagi adalah peraturan kelas. Bagaimana Ibu? Jadi yang buatnya yang mana? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu anak ikut membuat aturan itu. Kalau buku peraturan itu satu sisi kita yang buat, anak tidak membuat. Contohnya nanti kita ada. Kalau kita disuruh memakai helm saat berkendara, itu kita membuat tidak? Tidak, yang buat yang situ itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu kita juga ikut membuat. Oh, kita memakai helm kalau naik kendaraan. Berarti intinya adalah kalau keyakinan itu dibuat bersama. Siswa ikut membuat. Ya, yuk next dulu. Tes. Poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Ayo, singkat ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 motor?
memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Peraturan yang dibuat oleh kepolisian untuk pemakai kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kalau untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu di jalan raya, karena kita mengendarai sepeda motor itu tidak sendirian, beserta dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Di samping untuk menjaga keamanan pengendara, juga menjaga keamanan pengendara lain. Sering kita temui ya, di jalan raya kita sudah hati-hati, numpak motor ini wis pinggir tapi yo ketubruk kocone. Nah itu kita untuk memakai jalan raya kita harus sadar bersama-sama bahwa semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu penting untuk kita, terutama untuk diri kita sendiri. Di saat ada kecelakaan kita bisa terhindar dari benturan, dan itu yang pertama. Yang kedua juga melindungi kepala dari panas sinar matahari. Mungkin untuk yang nomor 1 bisa saya kasih tanggapan. Ya, tepuk tangan bertumbuh luar biasa. Berarti jelaskan lebih jelas sekali ya. Nah, terus untuk poin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah. Untuk menanggapi pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Apalagi di saat ini lingkungan kita sudah tidak bersih lagi. Untuk itu masker harus menjaga pernafasan kita supaya tetap bersih, tidak terkena polusi udara. Dan mencuci tangan setiap saat karena banyaknya bakteri, virus yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan terlindungi dari bahaya berbagai macam penyakit. Itu tanggapan saya untuk soal nomor 2. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Termasuk Pak Sutri. Betul Bapak Ibu. Yang pertama itu peraturan yang dibuat untuk menjaga keselamatan, yang pasti. Yang kedua itu menjaga kesehatan. Itu sudah jelas diatur dalam peraturan itu. Ya, next Ibu. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru siswa bersifat universal. Iya atau tidak? Iya. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Terus yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutri. Kalau peraturan satu arah. Nah, ini oleh guru saja, siswa tidak ikut. Pokoknya tiba-tiba peraturan itu jadi, siswa tidak ikut membuat. Nah, ya itu. Ya bedanya keyakinan dengan peraturan. Yuk next. Nah, prosedurnya ini Bapak Ibu membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang harus kita lakukan. Prosedurnya seperti ini membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah, siswa untuk warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati bersama. Nah, siswa punya pemikiran apa? Pak, buang sampah pada tempatnya. Oke, tulis. Ya. Pak, berangkat tepat waktu. Oke, kita tulis. Ya, jadi siswa punya pemikiran apa? Kita tulis dulu, nanti setelah itu kita simpulkan. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi semua ide dari siswa itu kita catat, ya, kita masukkan. Ya, nanti ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu negatif Bapak Ibu. Positifnya apa? Iya betul, buanglah sampah pada teman. Jadi kata negatif itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Ya, jangan berangkat jangan berangkat
kira-kira ini negatif atau positif? Negatif. Nah berarti positifnya apa Bapak Ibu? Berangkat tepat waktu. Nah itu kok positifnya begitu. Jadi kita pakainya untuk keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif tapi positif. Nah, ya. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ya berarti ide dari kelima ini. Manajer, betul Bapak Ibu. Kita harus posisinya di manajer Bapak Ibu. Nah, ya next. Lanjut. Nah berikut contoh video posisi kontrol guru. Next ada Bu. Oh videonya nanti ada di slide berikutnya nanti. Pembukum menghadap menunjuk berkaca pinggang membentak-bentak suaranya banter ambil melakukan loh saya nggak ikut banget contohnya kok menghadap menunjuk berkaca pinggang membentak itu sangar ya Bu. Ini pembukum Bu maksudnya. Terus hukuman fisik verbal dampaknya ke anak menjadi pendendam. Penting kalau Bapak Ibu guru kayak aku mau ngaji kayak profesor. Siswa kan makan kan ngaji guru ya. Tidak menyukai guru atau makan tertentu itu dampaknya. Profesor siswa makan sekolah gitu payah gitu. Terus membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Suara ini lembut, orang pasar kayak pembukum tapi halus. Wah halus tapi namun menyalahkan siswa, menyudutkan siswa. Jadi nyelakit dalam pendidik ya, lebih banyak ini ya Bu, dalam hati langsung menusuk. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ini mau ngambil ini kaki ini, guru kita pakai. Kita kan kita paham ya, waduh banyak ini, wah Nah itu dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah. Nah jadi dia merasa bersalah. Guru aku bisa kali aku ngerjain dulu apa keluar dina malah ikut cerit. Terus rendah diri dan menarik diri ya. Udah nanti tidak mau bergaul ya menyendiri. Terus sebagai teman guru bersikap ramah. Seakan-akan kotor diri. Ayo curhat, ayo ngobrol biasanya. Terus cenderung merasa bersendau guru untuk menghangatkan suasana guru. Nah kalau kotor diri kan enak cerita-cerita kan los. Nah tidak ada batasan. Nah kalau anak kok curhat dengan Bapak Ibu guru tidak sebagai teman, pasti kan ditakoni orang aku Bapak Ibu, orang aku. Orang apa tuh sebenarnya kok awakmu begini kok mangkatmu telat. Orang aku. Dan kok ngomong ngaji biasanya. Membuat siswa tidak mandiri, ya kita gantung. Ya, terus nah, ini sebagai pemantau nada bicara dan ekspresi datar-datar saja. Terus identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanda melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini pemantau. Sedangkan manajer suara netral. Tadinya bocah kurang bilokai netral. Ya. Meskipun dia bersalah tidak menyalahkan. Tidak. Biar mereka tahu sendiri kalau salah itu bagaimana solusinya. Ya, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, PD memecahkan masalah sendiri. Dengan PD-nya iso mecahke masalah kira aku ki, ngaku mecahke kok kudune piye minta maaf. Anaknya bisa cari solusi sendiri. Nah, yuk next yuk. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup fisiologi, kasih sayang dan rasa terima psikologis, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini di mana Bapak Ibu. Next kebutuhan manusia ya ini. Terus aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah. Terus ibu ngejar aku karena ibu guru sayang aku. Wah, ini. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu guru ngejar aku. Wah. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, poin 1 ini bagaimana Ibu?
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Gak setuju. Ini menggambarkan kebebasan anak Bapak Ibu, tidak terikat. Dan kira-kira dari keempat ini yang mana Ibu? Ibu kejar aku karena Ibu anak merasa senang gitu loh Bu. Dari keempat ini anak itu merasa senang. Aku bosan belajar mulai terus. Bosan mewarnai di dalam kelas, bosan. Mungkin inovasi Bu. Mereka bosan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia termotivasi, semangat. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Terus aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, berarti murid juga senang, ini merasa senang. Ya, yuk next Bu. Sat. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda itu siapa? Keluarga. Keluarga ya Bapak Ibu. Oke. Iya. Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Apa nilai-nilai kebajikan? Takut tua itu. Terus kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Wes komplit nih, jajal. Ini kita renungkan. Nanti kira-kira apa saja itu? Ya Bapak Ibu. Next. Nah, segitiga restitusi. Ini nanti pemecahan masalah kita dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nilai apa yang telah disepakati. Ya, nanti kita memunculkan validasi kebutuhan dulu, baru nilai-nilai apa yang telah disepakati, termasuk mana disiplin atau apa, terus menstabilkan identitas. Nah itu nanti kita pakainya segitiga ini. Yuk next Bu. Ada finish ya pelajarannya ini? Ada. Oh iya sudah. Next. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah di profil anak di ya, terima kasih. Videonya ini bisa lanjut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suku Toyo, teman sejawat dari Bapak Ahmad SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak. Di sini saya akan melakukan refleksi mengenai kegiatan diseminasi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad. Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Ahmad sangatlah baik karena berguna bagi kami semuanya. Dengan kegiatan tersebut, kami menjadi tahu bahwa menghukum siswa bukanlah merupakan tindakan yang tepat, karena hanya akan menimbulkan rasa sakit dan emosi kepada peserta didik. Dan memberi hukuman itu merupakan solusi yang bersifat jangka pendek. Hal kedua yang bisa kami ambil dari kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad adalah bahwa di dalam membentuk disiplin positif anak, sebaiknya di dalam kelas dibuatlah terlebih dahulu kesepakatan kelas, sehingga aturan-aturan yang ada di dalam kelas itu adalah hasil dari kesepakatan antara bapak, ibu guru, dan peserta didik. Kemudian hal positif lain yang dapat kami ambil dari kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad adalah bahwa guru di dalam kelas bukanlah merupakan penghukum, bukanlah pemantau, melainkan di sini Bapak Ibu guru adalah bertindak sebagai seorang manajer, sehingga di dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh siswa, guru dapat bertindak secara netral. Mungkin itu beberapa hal penting yang dapat kami ambil dari kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohmat yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolahan ini. Insya Allah menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua dan akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyajian materi yang disampaikan oleh Pak Rohmat tentang diseminasi budaya positif. Nah, dari materi itu bisa saya ambil kesimpulan bahwa di dalam kelas itu perlu adanya keyakinan kelas, di mana ada kesepakatan antara guru dengan siswa, tidak berupa peraturan kelas yang hanya berasal dari satu arah, yaitu guru kelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, sejahtera, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir di kelas 3B ini untuk mengikuti pembelajaran. Tidak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini di tahun pelajaran yang baru ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kenapa harus kesepakatan? Pak, tidak peraturan. Dengarkan baik-baik. Kalau kesepakatan itu kita buat bersama. Bapak Ibu dengan kalian ini kita buat bersama. Kalau peraturan itu kalian tidak ikut buat, tetapi Bapak Ibu saja yang buat. Paham? Nanti sebelum kita membuat kesepakatan kelas, tolong dengarkan baik-baik. Ya, jangan menggunakan kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Yaitu kata jangan. Jangan. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini nanti maksudnya di aturan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Berarti kalimat positifnya apa? Ini negatif. Ini negatif. Positifnya kalau jangan buang sampah sembarangan, itu positifnya apa? Membuang sampah di tempat sampah. Itu positifnya. Kalau negatifnya berangkat sekolah, sering telat berangkat sekolah, berarti positifnya apa? Berangkat tepat waktu. Paham ya? Berarti kita hari ini membuat kesempatan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Larangan itu tidak boleh. Paham? Oke. Yuk, Pak Ahmad nanti akan membagikan kertas stick note. Nah, nanti kamu tuliskan, kamu menginginkan kelas yang bagaimana sih? Keinginan kelas kamu inginnya bagaimana sih? Kelas impian kamu bagaimana? Kamu tuliskan sini. Nah, nanti kita jadikan kesepakatan kelas kita. Paham? Paham ya? Oke, yuk. Pak Ahmad akan membagikan kertas ini. Nanti kalau yang sudah selesai ditempel di dan sudah Pak Ahmad sediakan. Jangan lupa dikasih namanya. Oke, yuk. Set. Jangan ditulis pakai pulpen dulu. Pak Ahmad sediakan studio. Ya. Ya. Nanti Pak Ahmad bagi spidolnya. Adolin.
Dah, ditutup.